Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah datang dalam acara kami yaitu Convert Story. Silahkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beni Santoso, kelahiran tahun 50, jadi usia saya 73 tahun, lahir di Tegal, Jawa Tengah. Eh, Orang tua saya, ibu namanya Sunarti, ayah namanya Solehan. Saya besar di Jakarta. Apa kegiatan Bapak dan kesibukan sehari-hari selama ini? Saya sebetulnya seorang terapis ya, terapis mental ya, dan terapis fisik secara ilmu Cina. Itu kegiatan saya sehari. Nah, bagaimana kisah Bapak pertama kali mengenal Jemaat Ahmadiyah? Jemaat itu saya kenal sejak tahun 84. Yang sebelumnya saya sudah mendapat doktrin-doktrin ya, bahwa Ahmadiyah itu sesat ya, punya nabi baru, dan pro pemerintah banget. Gitu. Karena pada saat itu saya anti benar dengan pemerintah, pada saat itu ya. Jadi saya mendengar itu sudah lucu gitu. Ahmadiyah itu lucu, punya nabi, dan tidak berjuang seolah-olah gitu ya. Dan buatan Inggris, dibuat oleh Inggris penjajah itu. Itu yang saya kenal tahun 84. Ketika itu saya secara tidak sengaja melewati jalan Balikpapan di Jakarta itu. Kaget saya melihat ada Ahmadiyah gitu ya. Wah, saya gebrak-gebrak itu pintunya. Wah, tapi aneh ya, penjaga pintunya itu kok tidak terpengaruh oleh emosi saya. Saya bilang, ini Ahmadiyah ya? Yang punya Nabi ya? Itu si penjaga pintu dengan ramahnya, Bapak siapa ya? Ya pokoknya ini Ahmadiyah. Bapak masuk saja katanya. Di dalam ini ada mubalik dari Suriname katanya. Baru datang, namanya Pak Hasan Basri. Saya masuk ke dalam. Bertemulah dengan dia. Begitu ketemu langsung saya tanya dengan pertanyaan bombardir saya itu kan. Tapi beliau, inilah yang saya sampai sekarang itu tergugahnya ya. Bahwa orang Ahmadiyah itu punya wajah yang berbeda secara batin gitu ya. Kalau wajah itu tidak marah, tidak apa, tidak ada emosi, padahal ada maki-maki. Dia malah bilang begini, gini Pak, saya ini belum makan katanya. Maaf ya, saya makan dulu ya katanya. Saya makan, Bapak saya beli sekalian deh. Ternyata dia nyuruh orang ya beli nasi padang gitu. Nah setelah itu datang nasi padang, makanlah ya. Selesai makan, beliau menawarkan minum segala macam. Saya masih bertanya tuh, lagi makan, telah makan dulu. Tiba-tiba selesai makan, beliau mengambil Al-Quran. Al-Quran asli gitu ya. Saya kaget. Perasaan Ahmadiyah tidak pakai Quran gitu loh. Katanya kitabnya lain kan. Itu Quran. Langsung beliau itu, Bapak pasti tanya ini ya. Khotaman Nabiin katanya. Penjelasan beliau itulah yang saya terkejut. Seperti saya bangun tidur. Jadi khotaman Nabiin itu ternyata bukan Nabi terakhir dalam arti biasa. Tapi terakhir dalam syariat. Karena di ayat-ayat itu memang menyebutkan soal syariat. Nah, di situ saya melihat penjelasan dia dengan tata bahasa ya, nahu sarafnya itu ya. Di situ langsung saya, ini Ahmadiyah nggak sesat ini. Ya, sejak saat itu saya mengatakan tidak sesat. Walaupun saya belum jadi Ahmadiyah. Namun efek ya setelah dari situ, itu saya kalau Jumatan di situ. Cuma saya tidak setuju dengan khotbahnya itu. Karena khotbahnya itu mendoakan pemerintah. Nggak cocok apa sih doang. Tapi isi yang lain menenangkan hati gitu loh. Jadi saya tidak mau lagi sholat di goer ya. Karena saya sendiri tukang ceramah. Waktu itu saya pembohong nih, saya bilang. Orang ini
Jadi saya bilang teman-teman saya pembohong. Nah, itu salah satu awal saya kenal dengan Ahmadiyah. Oke Pak, sebelum kenal Ahmadiyah ini Pak, apakah pernah aktif di organisasi keagamaan lain sebelum kenal Jemaah? Ya itu, saya itu anggota NII aktif. Sama dengan kalau sekarang tukang tablik ya, saya dakwah itu. Jadi saya anti benar dengan pemerintah. Jadi saya aktivis NII, tapi bukan NII Panji Gumilang loh. Jadi Panji Gumilang itu sebetulnya lifting saya sebetulnya. Cuman saya tidak ketemu, jadi waktu itu kita pada tahun itu saya dipenjara oleh Pak Harto ya, tahun 80, tahun 70, tahun 78, 79. Karena organisasi itu? Iya, jadi ternyata kita ditangkap semua gitu. Mungkin termasuk Panji Gumilang ini, mungkin ya. Itu saya sampai dibawa ke terakhir itu, pulangnya terakhir. Sampai dibawa ke pendidikan Intel. Nah, dari situ saya belum tobat dari NI. Cuman dengan Ahmadiyah, saya bilang ini juga enggak. Jadi saya punya dualisme waktu itu. NI masih di sini ya. Ahmadiyah itu benar gitu. Jadi organisasi saya pada waktu itu NI aktif. Yang lainnya belum pernah juga? Yang lainnya sebetulnya saya cuma bergabung saja. Pertama dulu saya Kristen. Oh dulu Bapak Kristen? Mudanya saya Kristen. Orang tua Bapak? Orang tua Kristen, ibu saya. Ya. Jadi masuk Islam itu saya di Tegal. Saya sekolah SMA di Surabaya. Terus ke Jakarta, sempat kuliah pendidikan tinggi dakwah Islam. Di Tegal saya bekerja dengan om saya waktu itu. Nah, di situ saya masuk Islam. Tahu nggak? Iya. Itu karena tauhid. Jadi ketika saya berdoa begini, ketika itu saya punya masalah ya. Masalah anak muda lah ya. Iya. Jadi saya berdoa, Yesus Kristus dalam surga, Bapa kami dalam surga. Pada waktu saya kok doa ini kepada siapa ya gitu ya? Kepada Yesus apa kepada Allah gitu? Kayaknya saya yang mengabulkan lagi siapa ini? karena kepengen dikabulkan. Jadi setelah saya berdoa, besok saya masuk Islam aja lah. Soalnya teman saya tuh ada orang Kalimantan tuh, teman akrab saya. Itu kalau berdoa ya Allah saja. Saya masuk Islam besok. Tujuannya supaya doa saya dikabul gitu loh. Nah, besoknya saya masuk Islam. Langsung saya temui seorang haji di perusahaan om saya itu. Masuk Islam gampang gak sih? Gampang. Baca syarat aja katanya. Baca syarat kan dia. Nah, cuma saya belum bisa ngerti belum bisa apa-apa gitu ya. Cuma sejak saya ketemu beliau ini, itu saya tidak melepaskan sholat. Bahkan sholat tahajud saya tuh. Sampai sekarang. Bapak belajar otodidak itu sendiri? Iya, dan ya Pak Haji tadi. Oh iya. Oh maaf ya, tadi pendidikan tinggi dakwah Islam itu setelah saya di Jakarta ya. Setelah saya masuk Islam. Iya. Nah, itulah salah satu saya masuk Islam karena saya tadi ragu dengan ketuhanan tadi. Iya. Allah gitu kan. Nah, itulah salah satunya. Organisasinya itu sebetulnya secara otodidak juga setelah saya masuk Islam, saya mulai ke Jakarta, saya kumpul sama orang-orang mazhab Syafi'i. Orang NU gitu ya. Ngaji. Tapi saya cepat bisa belajar itu. Belajar agama itu cepat bisa gitu. Baca Quran juga orang-orang sampai sekian, saya 3 bulan sudah bisa ngajar. Karena ini ya kan, karena asiknya gitu kan. Nah, dari NU saya melihat, kenalah sama saya pergi ke Banten. Di sana ada orang mazhab Hambali. Mungkin dia orang Muhammadiyah ya, mungkin ya. Wah ini kayaknya lebih bener ya gitu. Quran hadisnya bener itu. Jadi saya pindahlah. Jadi waktu itu saya sudah mimpin tahlilan, la ilaha illallah, itu sampai saya rubah. Saya diundang itu untuk dipimpin tahlil, karena saya sudah ke Banten, saya sudah jadi orang yang mazhab Hambali, saya rubah bacanya. Beda lagi. Orang pada kaget. Nah, dari Muhammadiyah,
Ketemulah saya sama orang-orang Persis. Persis tuh paling anti sama Ahmadiyah. Dari situ saya dengar tentang Ahmadiyah sebenarnya. Tentang Ahmadiyah sesat. Dan dari mereka tuh. Oh, dari Persisnya. Oh, dari Persis. Karena saya lihat ada perdebatan. Buku perdebatan Hasan dengan siapa ya? Para Matali ya? Jadi pada waktu itu saya langsung seperti orang Muhammadiyah. Seperti orang Persis. Persis, ya. Tapi saya lihat perdebatan itu ya, pada waktu itu. Tidak ada menang, tidak ada kalah seolah-olah ya. Cuma dalam kalimat-kalimatnya itu, para Mat Ali itu sopan santun. Itu yang saya salut. Sedangkan yang satu lagi udah begitu. Itu yang saya simpan. Nah, dari Persis ya. Jadi saya bukan anggota Persis ya, cuma ikut-ikutan gitu kan. Tapi bener nih Persis ini, Quran hadis tuh. Pokoknya. Tapi di Persis itu orang pintar semua. Jadi nggak ada orang yang terpinter. Debat-debat terus tiap hari. Sampai-sampai soal taraweh. Dari 4-4, 2-2, 4-4. Wah, sama mereka. Debat sama mereka. Iya. Dalam keadaan seperti itu, datanglah orang NII ke rumah saya. Langsung utusan imamnya. Namanya Ulas Sujai. Wah, terus datang itu. Jadi mungkin pada waktu itu imam mungkin ada ya. Waktu itu. Quran hadis. Apa ayatnya tahu nggak? Barang siapa tidak berhukum kepada Al-Quran, dia bilang, kafir. Wah, kafir negara kita ini. Wah, situ. Jadi, dia bilang, kalau kamu masih di situ, kamu kafir. Jadi kamu baiat. Dari Persis itu. Bukan Persis, dari situ. Oh, dari Kelompok itu, dari kelompok saya pro Persis. Oh iya. Ya, saya berbaiat. Masuklah saya dalam NII. NII juga diajarkan berkorban. Korbannya itu gila-gilaan itu NII malah. Saya juga begitu kan. Cuman saya baru sadar sekarang. Pengorbanan mereka itu kan katanya karena Allah. Sebenarnya karena Allahnya itu mungkin 1/1000. Yang lainnya itu karena kalau menang, negara kita rampas, kita dapat ghanimah. Wah, jadi tauhidnya sebetulnya dari materi ke materi. Tetapi saya aktif. Saya merasa benar. Saya banyak membeat orang. Ratusan sama. Rata-rata kudam saya bantu. Nah, jadi saya anggota aktif NII sampai tahun 78-79 ditangkap. Nah, salah satu saya merasa bangga ya. Jadi pada waktu saya diperiksa, saya tuh disodorkan nama-nama orang-orang yang saya beat. Maksudnya baru tangkapin, tahu nggak? Saya berjanji tidak akan saya sebut satu nama pun. Wah itu. Terus termasuk juga para pemimpin NII. Kamu kenal? Kenal, saya bilang. Di mana tinggalnya? Di masjid, saya bilang. Marah dia. Ketika saya bilang tinggalnya di masjid, marah dia. Tendanglah saya. Wop. Jadi sampai pada akhirnya saya ditanya, sampai disediakan air keras. Mau disiram ke badan saya itu ya. Sama Laksusda namanya. Orang-orangnya Pak Harto itu. Punya Laksus namanya. Khusus untuk menangkap orang-orang garis keras. Tetapi saya di sini tidak akan sebut satu nama pun. Jadi saya masuk penjara, tidak ada yang saya bawa satu pun. Sampai keluar. Nah, itu salah satu yang saya merasa, saya melindungi orang itu. Nah, jadi keluar dari penjara, itu saya belum tobat. Saya masih disuruh ceramah di masjid, saya masih begitu sampai orang ketakutan. Nah, itu salah satu riwayat tentang organisasi. Berarti Bapak walaupun aktif orasi dan bertablik di NII itu, tapi di hati Bapak tuh tetap mencari. Ya entah gimana ya. Ada semacam belum puas gitu. Nah, ternyata ketika saya tadi tahun 84 itu ketemu Pak Hasan Basri namanya. Sekarang masih jadi dosen tuh di Kemang ya. Iya. Masih dosen.
Nah, di situ menambah saya. Pak Walik, saya mau baiat, saya bilang. Walik bilang begini, oh iya, Bapak dari mana? Ya kan? Jangan nanti aja Pak, lohor katanya. Sohor, nanti banyak jemaat, jadi banyak saksi. Saya jawabnya langsung, jangan Pak, jangan tunda-tunda. Nanti saya mati jahiliyah.